Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Masih di course pertama dengan topik persamaan dan fungsi kuadrat. Di lesson yang ketujuh ini yaitu latihan soal SBMPTN part kedua. Nah, sebelum mulai mengerjakan soal, lagi-lagi ada instruksi pengerjaannya. Jadi untuk belajar memahami konsep dasar materi, silakan kalian pause video ini setiap muncul soal yang diberikan. Lalu latihlah diri kalian untuk mengerjakan soal tersebut terlebih dahulu secara mandiri. Nah, untuk memeriksa apakah pemahaman kalian sudah baik, silahkan periksa jawaban kalian dengan hasil pembahasan di setiap soal yang juga akan diberikan. Beri nilai sempurna menurut kalian di tiap soal jika kalian dapat menyelesaikan tiap soal dengan langkah pengerjaan dan jawaban akhir yang tepat. Soal-soal yang diberikan adalah contoh soal ujian masuk PTN. Selamat mengerjakan ya. Kita masuk ke soal nomor 1. Garis Y sama dengan X dikurang 10 memotong parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang AX ditambah 6 di dua titik berlainan jika. Nah, kita harus mengingat kembali untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat syarat garis memotong parabola di dua titik yang berbeda, yaitu diskriminannya lebih besar dari 0. Ini kita pelajari di course 1 lesson ketiga tentang konsep dasar fungsi kuadrat. Jadi kalau kalian kira-kira belum paham syarat-syaratnya apa saja, kalian bisa menonton kembali video di course 1 lesson 3 tentang fungsi kuadrat. Nah, langkah mengerjakan nomor 1, garis yang memotong parabola. Maka garis yang memotong parabola. Maka Y1 sama dengan Y2. Y1-nya apa? Yaitu X dikurang 10. Y2-nya AX kuadrat dikurang Y2-nya adalah X kuadrat dikurang AX ditambah 6. Jadi Y1 sama dengan Y2 adalah X dikurang 10 sama dengan X kuadrat dikurang AX ditambah 6. Lalu kita jadikan sama dengan 0, maka hasilnya adalah seperti ini. Lalu setelah kita dapatkan persamaan kuadrat sama dengan 0, baru kita bisa hitung nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC lebih besar dari 0. Lalu kita masukkan koefisien A dan B dari persamaan yang ini. Kita dapatkan seperti ini. Lalu A ditambah 1 dikurang 64 lebih besar dari 0. Kita dapatkan A1 dikurang 8 dikali A tambah 1 tambah 8 lebih besar dari 0. Akhirnya kita dapatkan seperti ini. Dan kalau masing-masing kita pecahkan komponennya, maka didapatkan A lebih besar dari 7 dan A kurang dari negatif 9. Jadi ketika garis Y sama dengan X dikurang 10 memotong parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang AX ditambah 6 di dua titik berlainan berlaku jika A-nya itu lebih besar dari 7 atau A-nya kurang dari negatif 9. Jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal nomor 2. Syarat agar grafik fungsi linier fx sama dengan mx dikurang 2 menyinggung grafik fungsi kuadrat gx sama dengan 4x kuadrat ditambah x dikurang 1 adalah, yang ditanya adalah syaratnya agar fungsi linier ini menyinggung grafik fungsi ini adalah. Nah, lagi-lagi kita membicarakan tentang syarat. Kalau tadi syarat tentang grafik fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berlainan, maka ini adalah syarat garis menyinggung grafik fungsi kuadrat menyinggung, berarti D-nya sama dengan 0. Belajar lagi di course 1 lesson 3 kalau kira-kira kalian masih belum paham mengenai syarat-syarat ini. Nah, maka dari sini kita tentukan dulu persamaannya ya. Sama seperti sebelumnya, maka persamaan garis sama dengan parabola. Jadi mx dikurang 2 sama dengan 4x kuadrat ditambah x dikurang 1. Kita jadikan sama dengan 0, hasilnya seperti ini, baru bisa kita hitung D-nya sama dengan 0. B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Lalu kita dapatkan 1 dikurang M kuadrat dikurang 16 sama dengan 0.
Dari sini kalau masing-masing mau kita akarkan, 1 dikurang M kuadrat, 16-nya dipindah ke ruas kanan, kita peroleh seperti ini, sama-sama diakarkan. Maka kita punya dua komponen. Yang pertama, 1 dikurang M sama dengan 4, maka M yang pertama adalah negatif 3. Nah, komponen yang kedua, 1 dikurang M sama dengan negatif 4, maka kita dapatkan M yang kedua adalah 5. Jadi, syarat agar fungsi linier f(x) menyinggung grafik fungsi kuadrat gx adalah jika M-nya, M yang di sini ini, sama dengan negatif 3 atau M-nya sama dengan 5. Jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 3. Fungsi kuadrat 2ax kuadrat dikurang 4x ditambah 3a mempunyai nilai maksimum 1. Maka nilai 27a pangkat 3 dikurang 9a adalah, nah, yang diketahui di sini adalah kita punya fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan 2ax kuadrat dikurang 4x ditambah 3a mempunyai nilai maksimum 1. Artinya YP-nya atau Y puncak atau Y maksimumnya sama dengan 1. Nah, ingat kembali persamaan untuk mencari nilai Y maksimum ini adalah B kuadrat dikurang 4AC dikurang 4A. Nah, B kuadrat dikurang 4AC dikurang 4A masing-masing mengandung komponen koefisien A, B, dan C yang bisa kita peroleh dari sini. Nah, setelah itu baru kita bisa substitusi ke sini ya. Jadi YP sama dengan 1 sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan negatif 4A hasilnya ini. Kita kali silang, kemudian kita peroleh seperti ini. Kalau yang sebelah kanan kita geser ruasnya ke kiri sama dengan 0 jadinya adalah seperti ini. Kemudian kita sederhanakan supaya bisa menjadi seperti ini. Nah, untuk menghitung nilai A-nya, kita harus memfaktorkan persamaan ini. Lalu diperoleh A sama dengan negatif 2/3 dan A sama dengan 1. Nah, A sama dengan 1 ini tidak memenuhi karena nilai maksimumnya aja sudah 1. Jadi kita cari yang kurang dari 1. Nah, nilai A kita substitusikan lagi ke persamaan yang ini, karena yang diminta berapa nilai ini. Jadi, A sama dengan negatif 2/3, kita masukkan ke persamaan ini, kita peroleh A-nya nilainya dari ini adalah negatif 2. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 2. Kita masuk ke soal nomor 4. Garis G menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 1 di titik P. Jika apsis titik P adalah XP sama dengan 3, atau X-nya sama dengan 3, maka persamaan garis G adalah, kita coba kerjakan ya. Diketahui XP-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah dapat XP sama dengan 3, maka kita bisa dapat YP-nya dengan memasukkan nilai 3 ke persamaan yang ini. Kita substitusikan hasilnya seperti ini. Dan diperoleh nilai maksimum YP adalah 1. Maka titik puncaknya adalah XP, YP atau 3,1. Ini dia. Nah, gradien garis singgung M, karena yang diminta adalah persamaan garis singgung, maka kita harus mencari nilai gradiennya terlebih dahulu sebelum kita bisa mendapatkan persamaan garis singgungnya. Nah, gradien garis singgung atau M itu bisa diperoleh dengan turunan pertama dari persamaan ini. Turunan pertamanya ya. Turunan pertama kita peroleh ini, maka kita dapatkan nilai gradiennya adalah negatif 3. Nah, nilai gradien sudah kita dapatkan dan titik yang dilalui juga sudah didapatkan, maka kita bisa mendapatkan persamaan garis singgungnya. Dengan persamaan Y dikurang YP sama dengan M dalam kurung X dikurang XP. Y dikurang YP-nya adalah 1, disama dengan gradiennya adalah min 3, negatif 3, dikali dalam kurung X dikurang XP-nya adalah 3. Nah, dari sini berarti kita bisa dapatkan persamaan garis singgungnya adalah ini. Ya, jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 5.
Persamaan salah satu garis singgung pada parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 1 yang melalui titik negatif 2,2 adalah, nah, kita misalkan gradien garis singgung adalah M, maka persamaan garis singgung yang melalui 2,2, negatif 2,2 adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y dikurang Y1, Y dikurang Y2 ini dia. Kemudian kita dapatkan Y sama dengan MX ditambah dalam kurung 2 tambah 2M, ini adalah persamaan garis singgungnya dengan gradiennya masih M. Lalu kita substitusikan persamaan garis singgung sama dengan persamaan parabola seperti ini. Untuk kita dapatkan ini dia. Lalu hitung nilai D, syarat garis singgung menyinggung parabola, yaitu D sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilainya adalah ini. Lalu kita faktorkan ini, kita dapatkan M1 adalah negatif 2 dan M2 adalah 14. Maaf, ini M-nya harusnya adalah 2 dan 14. M14, ya, M sama dengan negatif 2 dan M sama dengan negatif 14. Ya, betul ya. Karena ini tadi M tambah 14 dalam kurung M dikali M ditambah 2. Ya, betul. Jadi kalau M sama dengan negatif 2 dan M sama dengan negatif 14. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Kemudian setelah kita dapatkan M-nya, kita substitusikan ke persamaan garis yang ini. Nah, kalian hitung sendiri, jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Oke, semoga kalian bisa dapat jawaban yang benar ya. Semoga kalian bisa memahami pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 5. Terima kasih. Sekian untuk lesson yang sekarang. See you on the next lesson ya. Jadi kalau kalian ada masukan atau ada kira-kira mengajar saya yang salah atau ada masukan atau ada kalian mau tanya-tanya tentang materi matematika yang berhubungan dengan persamaan kuadrat, silakan hubungi saya di alamat ini. Terima kasih. See you on the next lesson.